Setelah seminggu saya pakai Oppo A95 ini, buat saya pribadi ada dua kelebihan istimewa yang jarang diperhatiin sama orang-orang. Yang pertama di kemampuan videografinya yang jujur bikin saya terkejut, dan yang kedua ada di durability bodinya yang ada di luar ekspektasi saya. Meskipun tentu saja masih ada beberapa kritik yang bakal kita bahas tuntas di video review Oppo A95 kali ini. Fitur pertama yang paling keren menurut saya justru ada di video anti-shake-nya. Coba kalian lihat langsung aja. Video recordingnya ini padahal cuma pakai EIS aja, tapi punya kualitas kestabilan yang malah lebih dari OIS menurut saya. Tingkat kestabilannya udah kayak pakai gimbal kamera sih ini. Asli keren banget. Bisa saya bilang ini adalah salah satu video recording EIS terbaik saat ini. Jujur pas lihat video ini saya malah jadi bertanya-tanya. Kalau Oppo A95 yang masih pakai EIS bisa kayak gini, kenapa yang lain nggak bisa sebagus ini? Padahal bukan hardware, artinya algoritma software itu potensial banget kalau bisa bener-bener dioptimalin kayak gini. Autofokusnya juga cepet banget, coba lihat ini. Detailnya cakep dan dynamic range oke. Tapi tetap nggak semuanya sempurna. Meskipun EIS-nya udah stabil banget, tapi masih ada beberapa frame rate patah, khususnya kalau capture cepet di kondisi horizontal kayak gini. Kalau ini bisa segera diupdate software-nya sama Oppo, jelas perfect banget video recordingnya buat sebuah kamera EIS. Kali ini good job buat Oppo. Oppo A95 ini pakai triple rear camera yang masing-masing 48MP ultra clear camera, 2MP depth camera, dan 2MP macro lens, dengan 16MP selfie camera. Di mode autonya detailnya bagus, dynamic range-nya luas, komposisi warnanya pas, vibrance dan masih terlihat natural. Udah enak banget dilihat. AI Enhancement 2.0-nya ini menurut saya udah bagus banget buat nentuin tone warna dari objeknya. Buat kondisi backlight juga cakep. Cuma kadang butuh sedikit effort di auto exposure-nya, buat menyesuaikan kondisi pencahayaannya aja. Kalau pas ya sama sekali nggak ada backlight, jadi pinter-pinter ambil angle aja. Begitu juga dengan mode portrait-nya. Di kondisi exposure yang pas, hasilnya bisa handle backlight dengan baik. Detailnya secakep main camera, bokeh rapi dan depth, tone warnanya juga vibrance banget. Mantap! Intinya di mode auto dan portraitnya ini udah cakep banget kalau menurut saya. Dan bukan Oppo namanya kalau nggak nyediain AI portrait filter juga kayak gini. Terus di kondisi low light juga kualitas fotografinya masih oke. Tone warna dan komposisinya masih cakep dilihat. Meskipun memang ada sedikit penurunan detail dan masih ada sedikit noise. Jadi saya kurang rekomen kalau buat kondisi gelap total ya. Cukup ada di kondisi low light kayak gini aja. Selain itu ada pilihan mode tele-nya juga yang bisa kita zoom 2 kali sampai 5 kali zoom kayak gini. Lumayan sih, nggak terlalu pecah juga hasilnya kalau buat objek jauh. Dan bagusnya lagi mode tele-nya ini juga bisa kita gunakan secara real time di mode video recording kayak gini. Jadi lebih dinamis dan variatif. Kalau kualitas makro kameranya sih menurut saya standar-standar aja. Wajar lah soalnya memang cuma 2MP. Tapi komposisi dan tone warnanya masih cukup stabil kalau dibanding dengan main kameranya. Nah, cuma sayang masih belum ada fitur lensa wide di Oppo A95 ini. Jadi berasa rada nanggung aja. Padahal mode-mode yang disediain rata-rata udah cakep-cakep semua. Tapi untungnya meskipun nggak ada lensa wide-nya, focal length di main kameranya ini menurut saya udah cukup luas. Coba lihat foto-foto yang pakai mode autonya berikut ini. Angle-nya masih cukup luas, jadi rada bisa nutup absennya lensa wide di sini. Kalau di selfie kameranya menurut saya standar 16MP pada umumnya. Di mode auto backlight masih aman. Tapi tone warnanya sedikit beda dibanding kamera belakang. Di selfie kameranya ini rada cold. Nah, baru di mode bokehnya masih terasa backlightnya di kondisi yang overexposure. Dan di mode selfie-nya ini juga disediain AI Beauty 2.0 yang disukai sama cewek-cewek, buat permak wajah secara digital. Soalnya di sini kita disediain AI algoritma yang bisa menyesuaikan 8 jenis bagian wajah. Mulai dari mata, hidung, dagu, dan lainnya. Auto cakep udah pokoknya.
Cuma kompensasinya ya kualitas fotografinya jadi lebih dreamy looks. Dan di selfie video recordingnya ini meskipun belum sestabil kamera belakangnya, tapi kestabilannya masih tergolong lumayan soalnya masih bisa center. Movementnya nggak terlalu liar, nggak melebar kemana-mana, dan nggak bikin kepala pusing. Masih oke lah kalau buat vlogging. Tapi ya masih lumayan jauh kalau dibandingin sama kualitas video recording kamera belakangnya, yang kestabilannya nyaris perfect ini. Overall kualitas kamera dan video recordingnya ini udah cakep banget. Apalagi buat yang sering dipakai update sosial media, udah lebih dari cukup. Yang kurang dari segi fotografinya menurut saya cuma absennya lensa wide dan di mode malamnya aja. Fitur unik lain yang ada di Oppo A95 kali ini ada di bagian desain bodinya. Oppo menyebutnya Oppo Glow. Oppo A95 yang saya pegang ini punya warna glowing rainbow silver, yang bisa dibilang desain glowing pertama yang ada di A series. Dan menurut saya juga paling cakep dan paling beda di antara lainnya. Karena udah IPX4 water resistance yang tahan dari cipratan air, anti gores meskipun diginiin, anti partikel debu, dan anti bekas sidik jari sama sekali. Jadi menurut saya selain desain yang cakep, durability bodinya ini juga terbukti mantep. Build quality bagus dan sama sekali nggak ada kesan murah. Cukup identik juga desainnya kalau dibandingin sama Reno 6. Secara handheldnya juga nyaman dan compact bentuk 3D curve back-cover desainnya ini. Beratnya cuma 175 gram dan ketebalannya cuma 7,9 mm aja. Termasuk tipis buat kapasitas baterai 5000 mAh. Overall kalau secara desain, durability, dan build quality-nya saya nggak ada komplain sama sekali. Kebagian layarnya pakai 6,43 inch AMOLED Full HD+. Udah in-display fingerprint unlock 3.0 yang termasuk cepat dan responsif. Bagian sisi-sisinya bezelnya lumayan tipis, cuma rada tebel di bagian dagunya ini aja. Udah smooth juga jalan di ColorOS 11.1-nya ini. Cuma sayang layarnya masih belum 90Hz. Dan kali ini layarnya dikasih fitur baru juga yaitu AI Smart Backlight, yang bisa menyesuaikan layar dengan dua jenis mode. Moonlight Screen buat kondisi gelap total yang bisa nampilin kecerahan dengan level terendah 2 nits saja. Jadi nggak bikin sakit mata meskipun gelap-gelapan. Atau Sunlight Screen yang bisa nampilin brightness 600 nits di kondisi outdoor siang hari. Kalau secara performanya menurut saya ada plus minusnya. Kalau soal memori sih sama sekali nggak ada problem soalnya udah gede banget. 8GB RAM plus up to 5GB expansion RAM. Totalnya nyampe 13GB RAM. Mantap. Internal memori juga lumayan 128GB plus eksternal up to 256GB. Kapasitas baterainya juga udah mumpuni 5000 mAh dengan 33W flash charge. Cuma di bagian chipsetnya aja yang masih belum semantap performa lainnya. Soalnya masih pakai Qualcomm Snapdragon 662. Sebenarnya kalau buat target marketnya sih sama sekali nggak ada masalah. Udah lancar-lancar aja performanya, apalagi kalau buat multitasking hiburan dan kerjaan harian. RAM-nya yang gede banget udah lebih dari cukup. Tapi kalau chipsetnya di-upgrade lagi kan jelas nambah value. Meskipun memang marketnya Oppo A95 ini bukan spesifik buat smartphone gaming, cuma kalau buat main game secara casual juga masih cukup. Antutunya mendapatkan skor di 200 ribuan, kita tes buat main PUBG pakai mode Gamer Pro setting grafis mentok di balance medium. Kita mainin di setting smooth high selama 30 menit permainan, baterainya cuma berkurang 6% aja dengan temperatur maksimal mentok di 40 derajat. Termasuk lumayan awet baterainya dan temperaturnya stabil di anget aja. Tapi memang grafisnya nggak bisa dikeber ke settingan yang tinggi juga. Buat yang suka gaming, sediain juga fitur violet notification, game focus mode, dan quick return bubble buat nambah experience gaming. Cuma sayang masih belum stereo speaker aja. Kalau durability baterainya ini lumayan awet sih. Saya tes pakai PC Mark baterai test bisa tahan nyampe 16 jam 36 menit. Termasuk oke dan hemat daya buat kapasitas 5000 mAh. Selain itu di Oppo A95 ini Oppo ngasih fitur baru khusus ke manajemen dayanya juga. Misalnya Super Nighttime Standby. Yang kalau ada di kondisi standby mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi konsumsi daya standby-nya cuma makan kapasitas baterai 2% aja. Dan Super Power Saving Mode, yang memungkinkan buat nelpon di atas 2 jam, WhatsApp di atas sejam, atau buka Maps di atas 30 menit meskipun sisa baterainya cuma tinggal 5% aja. Intinya dari beberapa fitur ini memang Oppo A95 ini didesain jauh lebih cocok kalau dipakai buat daily driver. 33W flash charge-nya ini juga cepet. Kita tes charging dari kondisi mati selama 30 menit kapasitas baterainya ada di 54%, dan sampai 100% sekitar sejam lebih dikit. Dan satu fitur baru lagi khusus pengisian baterai di malam hari, yaitu Optimized Night Charging. Biasanya kan banyak yang rada khawatir kalau charging baterai dekat posisi tidur dalam waktu lama itu bikin parno. Kalau pakai mode ini proses charging di malam hari bakal berhenti sampai di posisi 80% aja. Nah, terus baru dilanjut sampai full sejam sebelum bangun pagi. Jadi jelas lebih aman buat baterai dan anti parno. Selain itu juga udah ada NFC-nya juga. Oke, kesimpulannya.
Menurut saya Oppo A95 ini bisa dibilang sebagai Oppo S series paling mantep. Cocok buat kalian yang memang nyari smartphone dengan kemampuan fotografi ala Reno, tapi dengan budget mentok di 4 jutaan. Yang paling saya suka dan impress pertama jelas di kemampuan videografinya yang stabil banget. Lumayan revolusioner sih kombinasi antara EIS dan gyroscope-nya ini. Terus fotografinya juga cakep meskipun memang ada beberapa fitur yang masih dipangkas. Kualitas build quality dan durability bodinya yang juga istimewa, sama kapasitas baterainya yang cocok banget kalau buat dijadiin daily driver. Tapi memang masih ada beberapa hal yang kurang di speaker yang masih mono dan absennya lensa wide. Kalau chipset sih menurut saya pribadi yang nggak terlalu hobi nge-game di HP, sebenarnya nggak terlalu krusial juga. Soalnya fitur-fitur lainnya semuanya juga lancar-lancar aja. Apalagi target marketnya Oppo A95 yang memang bukan buat kebut-kebutan juga. Tapi lebih cocok buat dijadiin daily driver kerjaan, fotografi, dan hiburan casual aja. Dengan kompensasi kapasitas RAM-nya yang udah gede banget. Oke, segitu dulu video review Oppo A95-nya. Semoga video ini bisa dijadiin referensi kalian sebelum membeli. Saya Fian, see you in the next videos.